Oke, podcast Extendus hidup 1000 tahun lagi. Kita untuk siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentunya ya dengan salah satu guru senior yang ada di SMA Institut Indonesia Semarang. Kali ini bukan cowok tapi cewek ya. Ibu-ibu yang semuanya saya yakin kenal, saya yakin semuanya sudah tidak asing bagi kita ya. Beliau adalah Ibu Siwi Hadiarsi, guru biologi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah ceria ya. ceria. Harus selalu ceria. Itu ciri-ciri dari Bu Siwi. Oh, Dari dulu iya. sampai sekarang itu dilihat pasti ceria dulu. Ya, sehat, semangat. Alhamdulillah Pak, harus selalu ceria dan semangat. Itu yang bikin anak-anak tidak bisa lupa. Anak-anak mesti ingat Bu Siwi itu seperti apa, energik itu pasti. Iya. Ya. Dari saya awal masuk sini, saya di sini karir sampai sekarang pun yang saya tahu Bu Siwi seperti itu, ya, yang lain. Begitu juga anak-anak saya yakin seperti itu. Ya, alhamdulillah. Pada siang hari ini Bu, kita coba mengundang Ibu Siwi Hadiarsi karena juga banyak permintaan dari anak-anak, dari teman-teman itu minta coba Bu Siwi dong dihadirkan. Oh iya. Coba Bu Siwi itu kayak apa sih? Oh gitu. Ya. Bu Siwi itu kan kalau sama anak-anaknya bagaimana? Atau mungkin kalau sama guru yang lain bagaimana? Banyak yang ingin diketahui anak-anak sebenarnya Bu. Oh gitu. Ya, tapi kali ini kita coba ngobrol. Ya. Ibu Siwi di sini di SMA Institut Indonesia Semarang itu sejak tahun berapa Bu ya? Oh iya. Jadi ceritanya saya itu kalau mengingat masa lalu saya ketika saya dari SD, SMP, SMA hingga akhirnya saya kuliah di IKIP Negeri Semarang. Yang sekarang UNES itu ya? Ya, yang sekarang UNES ya. Itu PPL saya. Jadi praktek pengalaman lapangan saya itu ada di SMA Institut Indonesia ini. Awal Itu- mengenal SMA Iya, PPL itu tahun 1991. Wow, 91 saya Iya. masih SD tuh. Iya, 91 itu. Jadi pengalaman ketika saya berada di sini pertama, zaman dulu itu kalau kita itu membicarakan tentang SMA Institut Indonesia Semarang itu pada ngeredek Pak. Waktu kuliah dulu. Kenapa Bu? Karena waktu kita kuliah dulu SMA Institut Indonesia Semarang itu terkenal sekali dengan kedisiplinannya. Jadi tidak boleh terlambat. Anak-anak harus selalu siap. Anak-anak harus selalu mematuhi aturan. Anak-anak harus siap dengan kondisi apapun. Pokoknya semangat sekolahnya luar biasa. Dan itu terlihat dari Ibu Siwi sendiri sampai sekarang Bu. Dan alhamdulillah disiplin itu juga merupakan salah satu ciri khas sampai sekarang kita pegang di SMA ini. Iya Pak, betul sekali. Dari tahun 91 dulu mengenal awal dari SMA adalah dari PPL. Iya, PPL Pak dulu. Tentunya pas waktu mendapatkan tugas di SMAI sebelum itu pernah berkunjung ke sini ya Bu? Belum pernah sama sekali Pak, tapi terdengar. Pokoknya dulu itu paling ditakuti. Waduh, dapat SMA Institut Indonesia Semarang itu sudah akhirnya teman-teman yang dapat satu tim di sini Ada berapa mahasiswa dulu? itu waktu dulu kalau nggak salah kurang lebih ada 22 Wah, banyak dari berbagai jurusan. ya dari berbagai jurusan. Kemudian kita sampai akhirnya kos Pak, di sekitar sini, di daerah Halmahera. Kos mengingat kalau nanti terlambat, kita kan masuknya tit 6:30. Iya. Jadi kita PPL tuh jam 6 itu sudah harus siap Pak. Sudah harus siap, kemudian 6:04 itu sudah harus posisi di dalam ruangan PPL Pak waktu itu. Ya itu berarti karakter SMAI dari dulu. Iya, dari dulu memang 6:30 seperti itu. sudah masuk, jam Iya. 6 itu Bapak Ibu guru ya sudah standby di depan. Iya, sudah harus standby. Jadi 6:04 itu kita maksimum sudah harus berada dalam ruangan PPL itu. Ya itu 91. Kemudian setelah menyelesaikan PPL di SMA II, akhirnya kita kembali ke kampus. Iya. Kita melanjutkan perkuliahan kita dan tahun 95 itu saya ada panggilan, Pak. 91 PPL. Lulus Iya. tahun berapa Bu dulu Bu? Saya dari D3 itu saya lanjut Ke S1. transfer Pak, ya S1.
Karena waktu itu ada beberapa mata kuliah yang tidak diakui, ya akhirnya kan kita melanjutkannya beberapa mata kuliah itu diulang gitu. Jadi agak lama memang. 95 kemudian ada panggilan, saya disuruh menggantikan salah satu bapak guru biologi di sini yang pindah. Akhirnya saya mengajar mulai dari 95 itu saya masih menggantikan. Waktu itu saya mengajar di kelas sore, Pak. Kelasnya sampai sore. Iya, yang kelas siang. Perasaan Bu Siwi pas pertama kali mendapatkan panggilan atau mendapatkan pemberitahuan bahwa SMAII membutuhkan jenengan. Iya. Itu perasaannya takut atau mungkin senang atau mungkin apa? Iya. Tentunya berbagai macam kan, Bu. Wah, itu campur aduk, Pak. Antara ya yang pertama saya senang, berarti kemarin waktu PPL saya mengajarnya sukses hingga akhirnya saya dipanggil, tapi juga saya juga merasa waduh nanti bagaimana ya, apakah bisa saya beradaptasi dengan SMAII kan gitu. Tapi akhirnya saya dengan penuh semangat saya datang, saya mulai mengajar, ternyata anak-anaknya itu disiplinnya tinggi, semangatnya juga semangat belajarnya juga tinggi. Akhirnya menyemangati saya, memotivasi saya untuk bisa beradaptasi lebih cepat, Pak, di sini. Mengajarnya pagi dan siang atau hanya siang saja? Saya awalnya siang dulu karena baru menggantikan. Ya. Tetapi setelah masuk tahun pelajaran baru Juli 1996, nah itu saya pagi dan siang. Ya. Posisi waktu itu sudah lulus, Bu, ya? Sudah lulus. Tapi masih di Semarang? Iya, masih di Semarang, Padahal asli jenengan kan? Saya asli Wonogiri. Wonogiri, masih di kos belum pulang? Oh, belum pulang, ya. Karena waktu itu saya nyambi, Pak. Oh, nyambi kerja juga? Iya, nyambi kerja. Kerja di mana, Bu? Saya waktu itu di Primagama. Oh, iya, di Bimbel, Pak. Di Bimbel itu. juga? Iya, dulu waktu itu Bimbel di Primagama, kan di Semarang banyak sekali itu. Ada saudara di Semarang mungkin buat betah di Semarang, Bu, ya? Ada kakak saya, ada di Jatingaleh, Pak. Biasanya kan kalau anak perempuan orang tuanya ada di desa, anaknya kuliah sudah selesai lulus ya pulang kan, Bu. Iya. Ini kok masih kerja di Semarang. Kalau tidak ada saudara itu biasanya jarang. Iya. Ya termasuk Ibu Siwi, alhamdulillah di tahun 95 ada panggilan SMAII. Iya. Waktu itu berarti belum istilahnya mengajukan lamaran atau mengajukan lamaran ke SMAII enggak, Bu? Oh, belum, Pak. Enggak ada. Belum. Jadi saya waktu itu dipanggil untuk menggantikan salah satu bapak guru biologi yang pindah. Akhirnya saya datang, kemudian langsung diberikan jam, Pak, saya. Jadi saya datang tuh hari Selasa. Kebetulan Selasa sore itu ada jadwal biologi. Jadi saya sore itu juga langsung mengajar, Pak, di sini, Pak. Mau nggak mau harus siap. Harus siap, ya. Tapi dengan ya itu tadi saya melihat, wah saya harus cepat untuk bisa beradaptasi di SMAII. Ya, saya yakin cepat, Bu, karena yang pertama sudah pernah di SMAII. Iya, kedua juga sudah mengajar di Primagama. Iya, sudah di Primagama. Itu pengalaman yang nggak bisa kita pungkiri. Iya. Nah, mungkin juga dari itu, dari SMAII sampai kenapa memanggil Bu Siwi kembali ke sini, mungkin memang SMAII sangat butuh jenengan. Yes, semoga saja Pak itu ya, Pak, ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian yang setelah masuk di SMAII, apakah masih juga ngajar di Primagama atau cukup di SMAII atau dua-duanya berjalan, Bu? Oh iya, setelah masuk di SMAII, Pak, Primagama saya tinggalkan karena jadwalnya tidak bisa untuk dua-duanya. Jadi ada waktu yang bersamaan. Harus akhirnya. Memilih. Iya, harus memilih. Maka saya langsung memilih ke SMA Institut Indonesia sampai sekarang ini, Pak. Ya, yang saya tanyakan yang membuat Bu Siwi itu madep memilih SMAII padahal waktu itu juga sudah berkarir di Primagama. Ada juga peluang saya yakin untuk keinginan untuk menjadi PNS atau mungkin menjadi dosen yang lain, bisa mantap di SMAII dulu apa, Bu? Wah, itu ceritanya juga berlika-liku itu, Pak. Jadi ketika awal-awal itu ya memang masih
gundah gulana ya Pak. Iya. Berpikir ini gimana nanti saya apakah harus ke Primagama atau ke SMA Institut Indonesia. Tapi dengan bimbingan dan juga saya sering juga konsultasi dengan bapak saya. Karena bapak saya sendiri juga seorang guru Pak, guru SD. Kemudian bapak menceritakan, kalau kamu nanti ke bimbingan belajar, itu kemungkinan untuk bisa bubar itu lebih besar dibandingkan ke sekolah SMA-mu sekarang. Jadi kamu mantap saja ke SMA yang sekarang memang sudah kamu jalani saat ini, yaitu SMA Institut Indonesia itu Pak. Masih ada keinginan untuk PNS enggak Bu waktu itu? Waktu itu ya awal-awal masih ada kesempatan, saya berusaha Pak. Berusaha pengen. Saya mengikuti ketika ada tes, saya ikut. Ternyata juga tidak lolos Pak. Berarti memang rezeki saya tuh di sini Pak. Iya, rezeki saya tuh memang ada di SMA II sini. Awal-awal itu masih ada kesempatan sering beberapa kali ikut tes CPNS. Ikut. Cuman rezekinya memang di sini Bu Iya, ya. rezekinya di sini Nah, Pak. sehingga Memang sampai sawah. mantep akhirnya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang ini. Di sini. Di sini. Waktu itu masih bujang Bu ya. Iya. Kemudian di sini tentunya kos. Waktu itu saya ikut kakak saya. Oh, ikut kakak, bukan kos lagi ya? Iya, waktu itu masih kos saya, masih ikut kakak. Yang dekat dari SMAI juga ya? Yang ada di Jatingaleh Pak. Dari Jatingaleh berangkat jam berapa Bu? Kalau jam itu tuh mesti biasanya Pak, jam 5:15 itu saya sudah berangkat. Habis subuh? Ya, habis subuh itu sudah siap-siap, pokoknya takut kalau terlambat nanti. Pokoknya 5:15 itu mesti sudah berangkat. Konsekuensinya apa sih Bu kalau memang telat? Khususnya untuk guru apalagi? Yang pertama, kalau kita ngajari anak untuk berdisiplin, kita sendiri kan juga harus berdisiplin ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti kita itu sampai terlambat, maka sudah itu menandakan kalau kita itu juga tidak bisa berdisiplin yang baik. Maka ya kita harus berusaha bagaimana caranya jangan sampai terlambat gitu Pak. Ya, teguran atau semacam hukuman ada enggak Bu dari pimpinan kalau misalnya memang yang namanya manusia, ada yang nggak sering telat, ada yang enggak kadang. Ada nggak sih Bapak Ibu guru yang seperti itu? Oh jelas ada Pak. Jadi untuk mendisiplinkan siswa atau Bapak Ibu guru, maka tetap harus ada dari pimpinan, mesti ada juga peringatan Pak. Ya, ada peringatan sih. Anak-anak kan merasa guru aja juga dihukum. Iya betul. Guru aja ditegur, apalagi kita siswa. Iya. Untuk itulah yang membentuk karakter seluruh guru SMAI semuanya sampai sekarang pun itu disiplinnya cukup tinggi. Iya betul Pak. Pulang pun kalau belum waktu jam pulang itu tidak mungkin pulang. Tidak boleh pulang. Bahkan pulangnya malah sore Bu. Iya betul itu. Masih betah lama-lama di SMAI. Iya betul, betah di sini Pak. Saya juga heran apa sih yang membuat mereka sangat nyaman di sini. Iya. Jadi kalau saya pribadi di sini itu kita itu satu. Kita itu mendapatkan kesejahteraan yang bagus. Kita diperhatikan satu dengan yang lain, dengan Bapak Ibu guru, pokoknya semua aparatur sekolah sini itu saling saling menjaga. Kita juga selalu berbuat baik dengan siapapun, semuanya juga seperti itu. Hingga akhirnya kita itu seperti saudara semua Pak di sini. Ada yang sakit, ya semuanya merasakan sakit. Kalau ada yang bahagia, semuanya juga ikut berbahagia. Makanya kita terus merasa kalau di sini itu kita itu ayem gitu loh Pak. Rasa memilikinya sangat tinggi. Rasa memilikinya tinggi, betul. Ya. Kemudian ini saya hubungannya dengan anak-anak, anak-anak siswa di sini. Anak-anak di tahun 90-an tentunya beda dengan ala milenial yang sekarang ya. Kemudian penanganannya di zaman dahulu sebelum ada IT yang begitu hebatnya sekarang ini, medsos dan sebagainya, yang paling dirasa, yang berkesan atau mungkin yang paling diingat di waktu itu awal-awal di sini apa Bu? Oh gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak zaman dulu itu memang jauh berbeda Pak kalau kita bandingkan dengan yang sekarang. Dulu itu semuanya masih serba manual.
serba manual. Kita mengajar juga masih pakai kapur. Anak-anak juga begitu. Belajar ya masih memakai buku. Buku pun itu buku bacaan yang harus dia baca setiap hari. Kemudian juga itu pun bukunya terbatas ya Pak ya, bukunya terbatas. Tetapi dengan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh siswa, anak-anak memiliki semangat yang luar biasa. Anak-anak semangat luar biasa, walaupun mungkin kalau zaman dulu itu misalnya listrik mati gitu ya Pak, itu kan sudah suasana gelap gulita Pak. Akhirnya nanti pembelajaran ya agak terganggu karena anak tidak bisa membaca, menulis juga tidak kelihatan karena gelap. Ya, ya itu tetap dengan berbagai cara kita mengajarnya dengan ya ceramah begitu. Tetapi dengan minimnya fasilitas, kita mengajar juga berceramah, itu anak-anak juga tetap masih antusias. Kalau zaman dulu, jadi dia tetap mendengarkan, tetap memperhatikan. Kalau misalnya dia bingung ya bertanya, kan begitu. Iya, tentunya ada tuh Bu, ya siswa yang istilahnya tanda kutip agak tingkat kenakalannya lebih. Itu tiap tahun kan ada. Oh ada, sudah pasti Pak, ya. Di tahun-tahun 90-an dengan tahun 2000-an ini kan sudah beda. Iya. Nah, kalau di zaman dulu mungkin masih manual semua, itu biasanya untuk menangani anak-anak seperti itu cukup panggil orang tua atau mungkin bahkan sampai dijewer atau sebagainya atau bahkan yang lain. Iya. Jadi anak-anak zaman dulu pun itu kalau yang nyeleneh-nyeleneh itu juga ada. Banyak. Sama iya banyak. Tetapi kita penanganannya itu hanya dengan pendekatan kita sendiri aja Pak. Kalau zaman dulu. Jadi anak kita dekati, kita ajak ngobrol, itu tuh dia itu sudah merasa diperhatikan begitu, maka dia lambat laun sudah ada perubahan. Jadi zaman dulu itu anak kalau berbuat salah, gurunya belum mengingatkan saja, baru kita lihat gitu aja, itu anak itu sudah merasa, aku kenapa ya ini kok dilihatin gurunya. Nah itu anak zaman dulu tuh begitu. Kalau zaman sekarang Bu? Nah kalau zaman sekarang udah berbeda Pak. Kadang sampai dipanggil itu kadang malah enggak tahu salahku apa kan begitu kalau anak sekarang. Enggak merasa ya. Iya enggak merasa. Bahkan kadang anak harus untuk menanganinya selain pendekatan kadang-kala juga harus ada campur tangannya dengan orang tua. Jadi orang tua juga dipanggil juga. Kalau zaman dulu tuh kadang tanpa orang tua kita hanya menyelesaikan dengan si anak itu sudah langsung bisa terselesaikan Pak. Iya. Tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi di SMA II tentunya bisa itu mesti ada satu yang namanya rintangan. Apalagi apalagi seorang wanita. Apalagi jenengan di sini dulu masih bujang kemudian sudah menikah, punya anak. Nah, untuk membagi waktu agar tetap disiplin juga anak-anak di rumah, suami, itu kuncinya bagaimana? Oh iya, ya kita sebagai seorang ibu itu memang harus pintar-pintar memanage, membagi waktu ya Pak. Jadi posisi ketika kita berpikir tentang pekerjaan, ya pekerjaan harus kita lakukan dengan maksimal Pak. Tetapi di sisi lain kita sebagai ibu rumah tangga juga, maka waktu yang ada sisa itu tetap kita maksimalkan juga untuk keluarga Pak. Repotnya kalau pagi Bu? Nah kalau pagi itu yang tunggang langgangnya itu di pagi itu Pak. Tetapi dengan kondisi seperti itu kita juga memberikan pengertian kepada anak, kepada suami. Maka kalau pagi itu kita lakukan dengan bersama-sama maka semuanya terselesaikan Pak. Jadi kita bisa membagi waktu. Misalkan anak-anak harus butuh diantar maka nanti yang bisa suami maka suami yang mengantar anak-anak waktu itu ketika masih kecil. Ya kadang nanti pagi itu toh Pak berbondong-bondong nitipkan dulu ke mbahnya. Ya mbahnya karena masih kecil waktu itu tuh 2 anak itu saya kecil semua. Maka kalau dengan yang ada di rumah yang membantu itu kan kasihan. Maka dibawa ke mbahnya dulu dititipkan. Nanti pulang diambil gitu Pak tiap hari. Nah sisi-sisi repot ini kan yang kadang membuat orang lebih kuat. Iya. Dan sisi seperti ini kan anak-anak yang kadang harus tahu
Ya. bahwa kita sampai di sini itu pun butuh perjuangan. Iya, betul. Apalagi yang punya keluarga seperti ibu-ibu tadi, punya Iya. anak-anak kecil. Anak-anak setelah mereka tahu, saya yakin mereka akan berbeda. Karena dengan tahunya perjuangan Bapak Ibu bisa sampai sini harus melewati seperti itu, menitipkan anak dulu, menyiapkan untuk suami, untuk anak-anak dan sebagainya. Belum nanti sampai di sini harus menyiapkan pelajaran untuk anak-anak dan sebagainya. Itu kan satu perjuangan, saya yakin hampir semua ibu guru yang ada di sini. Yang saya tanyakan dukungan dari keluarga atau mungkin motivasi, penyemangat dari keluarga yang bisa membuat jenengan bisa sekuat itu apa, Bu? Nah, itu yang utama adalah dukungan anak-anak dan suami itu memang sangat membantu saya untuk bisa tetap berjuang mencerdaskan anak bangsa di sini, walaupun mungkin pagi-pagi sekali kita sudah harus berangkat ya Pak. Walaupun suami juga harus ikut repot. Iya, ikut repot. Tapi ya karena pengertian suami dan anak-anak juga itu tadi, jadi mengerti, oh pagi-pagi ibunya sudah harus berangkat. Maka yang harus mengantar adalah bapaknya, kadang mbahnya, kan begitu Pak. Pokoknya siapa yang slow itu yang mengantar. Kalau sekarang mungkin ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, mungkin bisa gampang ya Pak, tinggal kita pesankan. Kalau dulu kan harus diantar ya Pak, harus diantar sendiri. Nah dengan suami yang pengertian, anak-anak juga tahu kondisi ibunya seperti itu, maka ya membuat saya menjadi lebih semangat juga Pak. Lebih semangat, tetap harus bagaimana caranya dengan kondisi yang juga kalau kita pagi itu repot, tapi kita jangan sampai terlambat. Kita tetap harus disiplin, jam mengajar kita juga harus mengajar. Itu Pak yang menyemangati kita. Yang namanya anak-anak apalagi masih kecil, putranya jenengan dulu. Pernah enggak istilahnya pas berdua atau pas sama anak, mereka mengungkapkan perasaan atau mungkin menuntut, memberikan sebuah permintaan, sekali-kali aku ingin dong yang mengantar ibu, atau mungkin saya diantar ibu, atau mungkin ibu itu tiap pagi kok repot terus gini-gini, gak pernah memperhatikan saya, yang namanya anak Bu. Pernah nggak Bu seperti itu? Oh pernah begini Pak. Saya itu kalau pagi berangkat itu kan anak-anak belum pernah pakai seragam sekolah atau Pak, belum berangkat. Makanya saya tidak pernah melihat anak saya itu berseragam sekolah. Pulang juga begitu, pulang kan kita kalau mengajar siang itu kan pulangnya juga sudah setengah 7 Pak, setengah 7 malam. Akhirnya mengambil rapot pun juga tidak pernah Pak waktu itu, karena kita juga membagi rapot sendiri. Nah suatu saat anak itu begini, Ibu sekali-kali yang mengambil rapot ibu toh lah gitu. Nah pada saat itu kadang saya juga berpikir, oh iya ya, saya belum pernah mengambil rapot anak saya. Maka saya mengusahakan Pak. Jadi biasanya kan dulu kalau mengambil rapot kan hari Sabtu. Hari Sabtu. Kita bagi di sini juga hari Sabtu waktu dulu Pak. Maka saya terus menghubungi guru SD-nya waktu itu. Waktu itu masih anak-anak SD. Menghubungi guru SD-nya, kalau misalnya rapot saya ambil hari Jumat bisa enggak? Nah itu kesempatan saya Pak. Anak saya ajak, kemudian saya bawa ke sekolah untuk mengambil rapot. Ya, itu pernah itu. Saya yakin kan itu menyentuh sekali ya istilahnya. Oh iya ya, selama ini saya sibuk kerja. Anak-anak tiba seperti itu, saya yakin seorang ibu manapun itu akan mengusahakan seperti itu. Nah, tentunya juga pas apalagi pulangnya sore malam, di rumah ketemu cuma pagi pun belum sempat seragam sudah berangkat, pulang sudah mau tidur baru pulang. Itu. Berarti tiap harinya anak-anak sama mbahnya dan sama ayahnya ya Bu ya? Ya kalau dengan ayahnya ya mungkin kan pagi sama malam. Ya kalau siang seharian dengan mbahnya. Ya. Alhamdulillah masih anak-anak bisa mengerti, bahkan saya tahu anak-anak Bu Siwi juga sekarang sukses Bu ya. Alhamdulillah yang satu sudah luluskan dan sudah kerja. Alhamdulillah. Itu juga saya yakin karena tirakat panjenengan atau mungkin usaha doa jenengan yang dulu perjuangannya seperti itu, inilah hasil yang mulai akan didapat dari Bu Siwi. Nah ini pembelajaran yang harus kita ambil anak-anak, bahwa setiap orang ingin sukses itu pasti butuh proses. Prosesnya tidak mudah. Begitu juga dari Bu Siwi tadi, proses untuk mencapai semua ini
bisa sampai sekarang seperti ini, prosesnya luar biasa. Dari pagi hari habis subuh sudah berangkat, dari perjuangan mengantar anak-anak tiap pagi, direpotkan anak-anak, menyiapkan untuk suami istri dan sebagainya. Itu proses yang dilalui seorang ibu. Begitu juga kalian, untuk mencapai sukses nanti, itu perjuangannya salah satu adalah dengan belajar disiplin, kemudian juga dengan hormat dengan orang tua, dan juga perjuangan-perjuangan lika-liku kalian itu belum seberapa dibandingkan dengan ibu kalian, dengan orang tua kalian, dan juga yang semua orang yang ada di sini. Sukses tidak hanya langsung sukses, pasti ada proses. Iya, betul Pak Rosid. Ya. Nah, ini Bu, yang mungkin sekarang dengan hubungannya dengan siswa, pelajarannya pelajaran biologi, ya kan? Tentunya pelajaran cukup menarik buat anak-anak IPA. Kemudian dengan hubungannya dengan anak-anak IPS gimana Bu? Untuk anak-anak IPS, ya kebetulan kan saya ini tidak mengajar di IPS Pak. Ya. Terus hubungannya dengan anak-anak IPS, biasanya guru IPA dan IPS itu kan ada istilahnya ada jarak. Iya. Ya, sampai kadang kalau diingatkan guru-guru, aku ratu bilang kok, saya nggak diajar kok. Ada nggak seperti itu Bu? Ya beberapa sih ada Pak. Tetapi semasa kita itu ya memperlakukan anak-anak dengan baik, kita ya saling menyapa dengan anak-anak, maka tidak akan terjadi Pak. Tetap anak-anak juga menghargai kok. Ya. Walaupun tidak mengajar, tapi tetap menghargai Bapak Ibu guru yang lain yang tidak mengajar. Begitu Pak. Iya. Itu IPA dan IPS. Dari dulu sampai sekarang lebih banyak IPA-nya. Iya betul, banyak IPA-nya. Kemudian anak-anak SMAII di tahun yang mulai tahun ini kan kita tahu bahwa SMAII kita melaksanakan yang namanya kurikulum yang berkarakter. Iya. Lah karakter sendiri yang dimunculkan oleh Bu Siwi untuk anak-anak khususnya di bidang biologi, apa Bu targetnya Bu? Iya, untuk karakter anak-anak itu yang utama ya dimulai dari disiplin tadi Pak. Disiplin. Ya, disiplin, kemudian tanggung jawab. Kemudian juga anak-anak harus selalu percaya diri. Kemudian juga harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, Pak. Dan tentunya religinya jangan lupa. Iya. Setiap mampel ada sisi-sisi religi. Iya. Begitu, Pak. Iya. Kemudian dari anak-anak SMAII yang di tahun-tahun ini akhirnya apalagi di masa-masa pandemi kesulitan atau mungkin rintangan apa yang Bu Siwi rasakan apalagi khususnya di masa pandemi ini Bu? Jadi ketika kita mengajar online begini daring ini ya suka dukanya juga ada Pak. Suka dukanya. Jadi ketika kita mengajar kita bisa memakai berbagai macam media ya, berbagai macam media. Tetapi memang yang paling bisa dilakukan oleh anak-anak untuk saat ini itu memang kita membentuk grup belajar bio itu setiap kelas, kemudian kita nanti bisa membentuk Google Classroom dan juga lewat WA Group Pak. WA Group. Dengan memakai GCR anak-anak bisa melakukannya. Dengan WA Group juga anak-anak mudah untuk melakukan. Tetapi ini kelemahannya untuk saat ini anak-anak itu ketika setelah absen, nah ini Pak, setelah absen, setelah presensi anak-anak itu yang mengikuti aktif itu ya beberapa anak ya, anak-anak itu saja gitu. Nah ini kelemahannya di situ. Tetapi kalau kita mau memakai model media Zoom misalnya, lah ini kelemahannya karena paket data. Ya, paket datanya ini yang membuat mungkin nanti anak-anak akan terlalu banyak untuk mengeluarkan biaya. Ya mungkin bisa diselingan Bu, 1 bulan sekali. Iya. Pakai Zoom atau mungkin pakai meeting, Zoom atau mungkin pakai yang lain. Pernah nggak Bu kalau misalnya ini hubungannya dengan praktek? Ya. Kemudian untuk prakteknya gimana Bu kalau biologi kalau online seperti ini? Ya kalau praktek itu memang nanti pakainya demonstrasi di video kan Pak.
Jadi pakainya video Jenengan sendiri atau dengan anak-anak? dengan anak-anak. Mengundang beberapa anak Ya, mengundang beberapa anak, di kemudian video. di video. Kemudian kalau anak-anak bisa melakukan sendiri, maka anak-anak memvideo dari rumah, Pak. Tugas video itu dikirimkan. Dikirimkan, ya, begitu. Jadi cara prakteknya cukup beberapa anak diajak praktek di sini, kemudian anak yang lain bisa melakukan di rumah. Iya. Secara berkelompok juga atau mandiri? Ada yang individu, ada yang berkelompok. Yang bisa dilakukan individu, anak-anak pakai individu, Pak. Tapi kalau Termasuk ujian praktek ini kemarin. ujian praktek kemarin ya, kalau ujian praktek itu yang praktek ada yang individu, identifikasi tanaman itu individu, karena anak-anak bisa melakukan sendiri-sendiri. Kemudian ada yang berkelompok. Berkelompok itu antara 2 sampai 3 siswa satu kelompoknya. Itu yang praktek untuk fermentasi. Fermentasi itu ada yang anak-anak kebanyakan membuat tape, baik tape singkong maupun tape dari ketan. Itu. Iya, ini tantangan sendiri buat semua guru saya yakin di masa pandemi ini. Kemudian Ibu, ini dengan hubungannya dengan karir panjenengan di sini dari tahun 91 mengenal SMAI PPL, kemudian tahun 95 mulai mengajar di SMAI, tentunya melewati dari GTT menjadi GT. Untuk GTT pertama kali 95, proses menjadi GT itu sendiri berapa tahun dulu? Saya mulai dari masuk tahun pelajarannya kan tadi 96 ya Pak. 96. 96 kemudian sampai melewati cantrik. Saya langsung cantrik 2 Pak dulu, cantrik 2 plus 1. Terus cantrik 3, kemudian tetap saya tahun 2005. Jadi dari 96 ke 2005, berarti 9 tahun. Ya, 9 tahun. Cukup panjang juga Bu ya perjuangan. Iya, berjuang cukup panjang Pak. Nah, setelah menjadi GT, guru tetap di SMAI, tentunya dedikasinya akan lebih tinggi. Ya. Kemudian prestasi yang paling tinggi atau yang paling pernah diraih dan paling diingat oleh Bu Siwi di sini apa Bu? Mungkin pernah mengantar anak-anak lomba ini juara nasional atau mungkin prestasi apa? Oh iya, kalau untuk saya sendiri itu saya pernah ikut programnya Citibank itu Pak. Yeah. Ya itu kita terpilih 10 besar dulu ya Pak ya. Kita 10 besar, kita masuk ke tingkat nasional dulu itu dari Citibank. City Success Fund. City Success Fund, ya. Dengan Pak Rosid juga dulu ketika kelihatannya. Iya, dulu kita banyak kok Bu yang di sini yang memang SMAI banyak potensi. Iya. Nah itu merupakan prestasi yang luar biasa juga. Itu tingkat nasional, iya, Bu. Tingkat nasional. Bukan hanya SMA tapi SMK juga. Iya, nah, iya betul. Itu cukup membanggakan juga. Kemudian untuk prestasi yang lain? Ya, kemudian kalau untuk sebagai pembimbing dari siswa itu karena kebetulan saya diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk pembimbing modern den Pak, maka anak-anak mengikuti lomba modern den. Nah itu hampir setiap tahun mendapatkan kejuaraan, baik mulai dari peringkat 1, juara 1 hingga sampai juara harapan. Itu hampir tiap tahun mesti menggondol kejuaraan Pak. Iya, itu juga membanggakan. Dulu sempat pernah saat tampil di TV nasional Bu, saya tahu di acara dahsyat itu dulu ya. Oh iya. Itu di RCTI kalau nggak salah itu. Yeah. Itu juga prestasi yang nasional juga kan Bu ya. Itu tidak semua loh Bu, kalau tanpa bimbingan, tanpa arahan dari Bapak Ibu guru, anak hanya seperti itu nggak akan bisa sampai seperti itu. Kita tahu bahwa Dance SMAI tiap tahun pasti prestasi. Apalagi dance dan khususnya dance dan juga sepak bola, futsal, itu SMAI paling terkenal. Ya. Kemudian ada nggak target lain jenengan? Ini kan masih di tahun ini setelah pandemi, insya Allah tahun ajaran baru nanti kita sudah mulai ada tatap muka. Target yang diinginkan ke depan Bu? Ya, untuk target ke depan Pak, yang pertama ini saya kepingin nanti ketika anak-anak kita bimbing itu bisa lolos masuk ke KSN Pak,
kompetisi sains Sains nasional, nasional ya. Karena saya guru biologi, khususnya ya saya ingin membimbing anak-anak sampai nanti bisa memasuki peringkat yang teratas pada saat mengikuti KSN. Ya, KSN nasional ini insya Allah di bulan Juni Bu ya. Iya, di bulan Juni ini. Seleksinya nanti tingkat kota dulu, Iya, provinsi, baru nanti tingkat nasional. Insya Allah saya lihat dari kemampuan anak-anak yang saya lihat itu mumpuni Bu. iya. Dan mereka bisa siap untuk berkompetensi Bu. Iya Pak, memang luar biasa Berkompetisi, anak-anak. Semangatnya luar biasa Pak. Semangat luar biasa. Walaupun pandemi seperti ini anak-anak tetap semangat Pak. Nah itu heran saya Bu. Iya. Padahal di rumah, di sini aja kalau anak-anak kalau disuruh belajar susah. Iya. Apalagi di rumah tidak ada yang nyuruh. Iya. Itu masih semangatnya luar Iya, biasa untuk semangat. menyiapkan KSN itu sendiri. Iya. Itu memang dari Bu Siwi untuk anak-anak yang itu khusus dimotivasi atau mungkin memang diarahkan atau mungkin gimana sih Bu? Untuk Iya, memotivasi ya mereka? tetap Pak. Kita membuat kelompok, membuat grup Pak. Grup untuk anak yang mau ikut KSN. Kemudian kita selalu nge-share informasi, jadi saling nge-share Pak. Misalkan ada satu anak yang mendapatkan info, mendapatkan soal-soal, dan nanti kita share di situ, kita bahas bersama Pak. Begitu. Jadi anak-anak juga sangat luar biasa sekali, satu Yang saya dengan heran yang tuh, lain. Jenengan itu sudah sibuk. Satu, jenengan itu kita tahu lah Bu Siwi itu panitia PPD. Oh, Ya, iya. itu yang menyibukkan luar biasa. Masih nanti ngajar. Masih juga itu KSN. Untuk membagi waktunya Bu. Khususnya apalagi di sekolah itu pun Bu Siwi kadang sering keluar karena PPD. Iya. Untuk membimbing anak-anak seperti ini. Ya. Jadi kebetulan anak saya kan udah besar semua ya Pak. Jadi kesempatan saya untuk bisa membimbing anak-anak, apalagi ini daring, itu bisa saya lakukan kapan saja Pak. Kadang di sela-sela pulang kerja sambil duduk-duduk manis lah itu sambil anak-anak konsultasi itu nanti kita berikan waktu, walaupun kadang hanya mungkin 15 menit, 30 menit, tetapi kita bisa saling mengisi dengan anak-anak. Kadang nanti malam itu ketika kita sudah istirahat itu sambil Masih melayani juga. kadang anak-anak mengirimkan ada soal yang agak ya mungkin butuh pemikiran yang lebih, lah nanti kita share, nanti anak-anak sambil ya diskusi bersamalah begitu Pak, saling Tidak sharing mengenal dengan waktu, anak-anak. Bu, ya. Iya. Berarti guru itu bukan hanya di sekolah. Iya, di rumah. Bahkan di pun rumah juga. sebetulnya waktu untuk keluarga masih juga ngurusi anak-anak. Iya, itu. begitu Pak. Itu yang kadang orang nggak tahu Bu. Iya, Padahal betul. guru dikira itu hanya jam selesai ngajar ya udah. udah gitu. Padahal di luar itu juga banyak. Iya, harus masih koreksi juga. Iya. Memasukkan nilai. Nah, Ya. begitu Pak. Ya itu semoga aja masyarakat kita sekarang sudah semakin maju. Iya. Sudah semakin memahami bagaimana guru yang sebetulnya. Sehingga mereka akan lebih percaya kepada Bapak Ibu guru kita yang di sini. Iya, betul. Kemudian ini Bapak Ibu Bu Siwi, Iya. untuk PPD yang ingin saya Iya. tanyakan. Ini kan merupakan salah satu pioner atau mungkin panitia inti di PPD SMAII. Istilahnya target atau mungkin untuk PPD tahun ini, kira-kira Bu Siwi punya target apa dan juga apa sih yang membuat beda sehingga orang-orang itu tertarik dengan SMAII Bu? Oke. SMA kan banyak Bu, Iya. SMA swasta apalagi saingannya cukup ketat. Mm-mm. Apa sih alasan sehingga mereka harus memilih SMAII Bu? Iya. Jadi SMAII seperti yang tadi kita sudah cerita banyak ya Pak. Jadi mulai dari kedisiplinannya, kita juga melengkapi fasilitas untuk anak-anak untuk belajar, untuk Bapak Ibu guru mengembangkan lagi kompetensinya, itu semuanya disiapkan Pak. Jadi kita tetap harus bisa meningkatkan, setiap tahun harus selalu meningkatkan kualitas kita. Harus selalu meningkatkan fasilitas kita juga. Maka pada kesempatan ini untuk PPD tahun ini kita bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat khususnya dan juga kepada mungkin sekitar dari SMAII juga ini, silahkan untuk bisa bergabung dengan SMAII untuk bisa maju bersama
untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya. Kita harus bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Ya, yang kadang anak-anak itu kan pilihan banyak, SMK, SMA. SMA sendiri berapa, SMK itu berapa. Kadang anak yang aku harus milih SMA ini karena saya suka ini. Ya. Lah, yang membuat orang-orang kok bisa memilih SMAI itu mungkin karena apa? Karena mungkin seninya, atau mungkin karena disiplin, dari dulu disiplin, Bu, ya. Iya, betul. Disiplin itu juga kadang menjadi pilihan, terutama orang tua. Tapi anak-anak, beberapa anak juga kadang tidak memilih karena disiplin. Nah, itu apa sih yang kita tawarkan untuk anak-anak yang di luar sana bisa lebih tertarik? Misalnya contoh kemarin ada lomba Mobile Legends. Ya, itu antusias anak luar biasa. Iya, betul. Pendaftarannya banyak. Mungkin salah satu daya tarik di SMAI adalah bisa menampung anak-anak atlet Mobile Legends, atau mungkin anak-anak futsal, anak-anak dance, atau mungkin yang lebih spesifik agar mereka punya alasan kenapa masuk SMAI. Iya. Jadi untuk SMAI itu memang ada banyak program, Pak. Apalagi tahun ini, karena kita memang setiap tahun itu kan selalu mengevaluasi. Kira-kira program apa yang harus kita berikan untuk tahun ini. Misalnya program lama kok masih bagus dan ini masih terus diteruskan, ya kita tetap teruskan. Tetapi program-program baru jangan sampai lupa. Maka kita setiap tahun selalu harus memberikan program-program baru. Nah, untuk tahun ini dari program-program itu memang kita membidik anak-anak, itu khususnya anak-anak yang menginginkan satu untuk meningkatkan bakat minatnya, Pak. Ini kita memfasilitasi dari ekstrakurikulernya, termasuk tadi misalnya komunitas anak-anak yang suka Mobile Legends, lah itu mungkin nanti kita fasilitasi di sini. Nah, ini yang menarik buat anak-anak, Bang. Ya, kemudian modern dance itu juga kita kelola di sini. Siapa tahu nanti anak-anak yang memang menginginkan bakat minatnya itu berkembang, maka kita juga memfasilitasi hingga sampai mendatangkan pelatih dan yang bagus, Pak, kita ambilkan. Iya, fashion juga demikian. Kemudian juga tadi lain, futsal dan sebagainya. Nanti semuanya kita fasilitasi. Ya, kemudian masih ada program-program baru yang banyak, Pak. Itu ekstra unggulan yang sangat memang sering ditanyakan ke anak-anak, Bu. Iya. Kita kemarin ada lomba Mobile Legends. Nah, kira-kira nanti di SMAI nanti dibolehkan nggak? Kadang kan di sekolah nggak boleh ke Mobile Legends itu. Kalau memang ada komunitas ditampung, berarti kan kita dengan bukti bahwa anak-anak SMAI juga berprestasi kok. Kemarin bahkan juara 3 tingkat nasional pas Piala Menpora kan, Bu. Yang dilawan bukan hanya SMA tapi juga perguruan tinggi nasional se-Indonesia bahkan. Bahkan sekarang ada siswa SMAI yang menjadi atlet provinsi yang ditarik oleh Provinsi Jawa Tengah. Itu salah satu, ada beberapa yang kemarin atlet ya, Pak, ya, yang anak kita yang ditarik oleh provinsi. Nah, itu kan prestasi yang sebetulnya anak-anak semakin yakin bahwa mereka akan bisa berkembang di sini. Itu mengenai program untuk anak-anak. Sekarang misalnya kan program pasti yang ditawarkan untuk orang tua. Mungkin mengenai pembiayaan, atau mungkin terutama orang tua kan ingin menyekolahkan satu sekolah yang baik. Jelas SMAI sekolah yang baik, disiplin tinggi, prestasi banyak dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat kemampuan orang tua. Kira-kira SMAI itu bisa nggak sih menampung anak-anak yang tanda kutip yang mungkin kemampuannya tidak begitu tinggi, dan juga mungkin ada mungkin beasiswa yang ditawarkan, atau mungkin pembiayaan seperti apa, Bu? Jadi untuk program PPDB itu yang kita tawarkan itu kan banyak ya, Pak. Mulai dari diskon-diskon. Jadi ada fasilitas diskon untuk anak-anak yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang non-akademik. Mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota atau kabupaten, itu semuanya ada diskon-diskonnya, Pak. Yang berprestasi, Bu, yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Itu kemudian juga ada program-program lagi, terutama ini pada saat pembiayaan, Pak. Untuk pembiayaan ini biar
orang tua itu juga tidak keberatan ketika memasukkan ke SMA II ini. Jadi untuk uang gedungnya, uang pangkal itu bisa diangsur 3 tahun. Selama 3 tahun sampai Iya, kelas 3 Bu, ya. iya sampai kelas 3. Itu pun masih bisa ada program lagi yang namanya voucher, pemberian voucher. Voucher ini bisa diberikan untuk anak-anak yang selain yang tadi berprestasi, juga anak-anak yang maaf ini mungkin yang kurang beruntung, Iya. jadi mungkin kurang mampu. Nah itu kalau bisa menunjukkan surat tidak mampu, mungkin juga pakai kartu KIM itu, nah itu masih ada potongan lagi, Pak. Potongan lagi. Sehingga tidak akan memberatkan ke orang tua. Iya. Begitu. Selain beasiswa itu anak-anak Ya yang beasiswa juga ada. Beasiswa itu pun juga ada untuk anak-anak yang kalau yang beasiswa akademik itu kan langsung dari yayasan dapatnya. Kemudian kalau beasiswa untuk anak-anak ini juga yang maaf yang kurang mampu itu bisa didapatkan dari BOS ada. Kemudian beasiswa mandiri juga ada. Kemudian ada beasiswa dari KIP. Ya, KIP itu. Jadi banyak sekali Pak sebenarnya beasiswa untuk anak-anak yang memang anak-anak nanti punya semangat untuk belajar tetapi karena biaya tadi maka kita berikan beasiswa untuk mereka. Ini yang perlu masyarakat tahu bahwa SMA II itu tidak semahal yang mereka bayangkan. Iya, tidak semahal. Kadang ada juga mereka yang membayangkan bahwa SMA II itu mahal. Iya. Bahwa kita mampu enggak. Sebetulnya di SMA II itu relatif sama dengan yang lain. Bahkan banyak sekali beasiswa atau mungkin yang bisa didapatkan potongan dan sebagainya. Kalau yang penting adalah semangat belajarnya tinggi. Iya, betul. Ada nggak semacam subsidi silang? Kalau dari untuk siswa yang mampu mungkin akan mensubsidi siswa yang kurang mampu. Itu bisa Pak, ada. Jadi orang tua yang memiliki kemampuan lebih itu bisa istilahnya jadi orang tua asuh ya Pak. Orang tua asuh. Iya, jadi orang tua asuh. Jadi memberikan kelebihan tadi untuk diberikan kepada beberapa anak didik di sini. Begitu, bisa Pak, itu ada juga. Iya, berarti ada orang tua asuh. Iya, orang tua asuh. Sekarang dengan alumni Bu. Nah, kalau seperti itu kita tahu bahwa alumni pun ikut berkecimpung, istilahnya bisa ikut berpartisipasi untuk mengembangkan SMAI. Bahwa SMAI juga butuh para alumni yang sukses, betul, terutama bagaimana bisa mengembangkan program dari SMAI dan juga ikut membantu adik-adiknya yang di sini orang sekitar 800 orang, tidak semuanya mampu dan saya yakin ada beberapa persen mereka yang butuh mereka. Nah, inilah kesempatan buat anak-anak yang sukses yang di luar untuk bisa main atau mungkin untuk paling enggak bagaimana ada program untuk alumni ya nanti kita tawarkan ke mereka. Betul itu. Ya memang untuk alumni itu juga kemarin kan ada reuni lah, ketika reuni itu toh Pak, nanti terus saling bisa sharing satu dengan yang lain untuk bisa membantu adik-adiknya. Jadi ketika datang itu kan terus nanti dia bisa mencari informasi ke sekolah. Bahkan bisa menjadi memberikan peluang kerja juga. Iya, peluang kerja juga. Iya, betul itu. Yang sudah kan sukses itu. Sekolah SMAI sekolah yang tua. Saya yakin alumninya banyak yang di luar sukses. Dan ini peluang bagi anak-anak yang sekarang ini untuk bisa meraih kesuksesan lewat mereka. Iya. Ya. Banyak juga ini Bu, anak-anak yang di sini kenapa sekolah di sini karena dulu kakaknya, pamannya, mbahnya sekolah di sini semua. Iya, ibunya, bapaknya. Dan kesuksesan mereka lah yang akhirnya ditiru oleh anak-anaknya. Iya, betul. Nah, ini yang tidak didapatkan dari sekolah yang lain. Nah, betul itu Pak Rosid. Iya Bu. Mungkin Bu ada pesan untuk anak-anak yang mereka yang mungkin masih takut untuk masuk SMAI atau mungkin mereka yang masih istilahnya membayangkan bahwa SMAI kok kayak gini biar mereka lebih mantap dan juga lebih
memikirkan bahwa SMAI adalah pilihan yang paling tepat. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya untuk anak-anak lulusan SMP maupun MTS, silahkan untuk mencari informasi ke SMA Institut Indonesia Semarang. Kalau belum mendapatkan informasi ya, silakan kami buka mulai dari jam 7 sampai dengan jam 13, jam 1 siang. Kalau Jumat jam 7 sampai dengan jam 10.30. Silakan datang, kami ada sekretariatnya, ada poskonya tentang PPDB, mau mencari informasi apapun silahkan. Kami selalu terbuka untuk seluruh anak-anak yang lulusan SMP maupun MTS untuk bisa datang ke SMA Institut Indonesia Semarang untuk bisa mendapatkan informasi tersebut, Pak. Iya. Buktikan kira-kira apakah SMA Indonesia Semarang itu mahal, atau kemudian kemudahan apa yang didapatkan, kemudian fasilitas apa yang akan didapatkan. Silahkan kami tunggu. Ya, terima kasih Bu Siwi. Saya kira cukup untuk hari ini Bu. Nanti ke depan insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Oh iya Pak. Di sisi yang lain saya yakin Pak, masih iya. banyak sisi yang lain dari Bu Jenengan Bu. Iya. Masih banyak rahasia yang belum keluar. Iya. Tapi kalau hanya waktu yang sebentar ini kurang Bu. Ya. Ya, Terima siap Pak, kasih. nanti Iya. kita ngobrol lagi ya Pak. Ya. Semangatnya, kemudian energiknya itu yang selalu kita jadi contoh untuk kita dan juga anak-anak yang lain. Terima kasih Bu Siwi, sehat selalu, selamat siang. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.